Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, untuk web 3 kali ini baru yang ada satu orang, nggak apa-apa. Memang nanti yang tidak bisa join berarti akan melihat video record dari web 3 kali ini yang nanti saya akan upload atau share di bawahnya link aktivitas belajar ke-10. Baik, untuk web 2, sorry, maaf, web 3 kali ini kita akan ngebahas tentang materi lanjutan dari materi 6 sampai 10 dan juga akan ngebahas mengenai tugas 2. Untuk tugas 1 mengenai apa namanya pengerjaan sudah saya nilai semua. Mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik sehingga nanti tugas 2 ini bisa melanjutkan apa yang diminta oleh UT dan juga tutor sehingga mengumpulannya mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, saya izin untuk mulai mengenai materi yang akan saya share atau jelaskan. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, ini materi ke-6 untuk web 3 kali ini akan membahas tentang struktur program Java. Jadi sebelumnya materi 5, selanjutnya materi 6 kita akan membahas tentang struktur program Java. Jadi dari struktur program Java itu ada documentation section, package statement, import statement, interface statement, class definition, main method class, dan juga main method definition. Jadi dari dokumentasi itu ada komentar. Komentar itu adalah penjelasan singkat untuk setiap baris atau blok tertentu untuk menjelaskan fungsi atau baris program yang dibuat. Macam-macam sintaks komentar, ada kalau seandainya membuat banyak, ada slash bintang titik itu merupakan codingan di atau istilahnya komentar dijelaskan bintang slash ini bisa dalam beberapa line. Ini untuk membuat penjelasan mengenai misalnya kelas itu ngejelasin tentang apa, terus apa namanya metode itu ngejelasin tentang apa bisa menggunakan komentar, menggunakan yang slash bintang, titik bintang slash. Selanjutnya ada juga yang seperti nomor 2, dan kalau seandainya ada yang hanya dalam satu line saja, itu cukup dengan double slash. Ini menjelaskan bahwa line tersebut itu menjelaskan tentang apa. Ini bisa boleh bebas mengenai komentar. Kenapa? Karena komentar itu menjelaskan sesuatu tidak akan di running atau tidak akan dijalankan ketika program dijalankan. Jadi hanya membuat atau hanya memberitahu kepada kita atau orang lain bahwa line atau baris tersebut merupakan penjelasan yang dimaksud. Selanjutnya, ada statement package. Package adalah cara untuk mengelola kelompok kelas, interface atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syarat membuat package itu ada pendeklarasian dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kiriman fungsi, dan kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Sintaksnya, package spasi nama paket tersebut. Nama paketnya bebas untuk disesuaikan dengan apa yang dipunya. Nah, contohnya kita membuat paket dengan nama paket sepeda. Terdiri dari 2 kelas, yaitu sepeda gunung dan juga sepeda santai. Nah, ini ada paket sepeda dan juga ada public kelasnya sepeda gunung, penjelasannya, dan juga ada sepeda santai. Nah, bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket? Dijelaskan untuk berikutnya. Ada statement import dalam suatu codingan. Import itu adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program Indo. Sintaksnya import, terus itu from package-nya apa yang mau kita importkan. Bisa contohnya di slide berikutnya itu bisa menggunakan apa namanya java.util. Dapat apa nanti di tugas 2 akan saya jelaskan ada berapa import yang perlu ditambahkan sehingga hasil dari codingannya bisa terlihat rapi atau jelas. Nah, ini contohnya kalau di dalam materi itu kita melakukan import terhadap paket sepeda. Jadi ada import di atasnya paket sepeda,
di koma, selanjutnya di bawahnya ada kelas. Jadi penulisan import itu ada di luar kelas. Di luar kelas, tapi di bawah package. Di bawah satu dalam satu package, ada import, di bawahnya kelas. Jadi untuk codingan import atau penulisan import ini ada di luar kelas tersebut. Selanjutnya ada statement interface. Interface seperti kelas pada Java, akan tapi hanya memiliki konstanta statik dan juga metode abstrak. Sintaksnya, public interface dengan nama interface-nya, terus void apapun namanya, terus bisa juga interface dengan sepeda, contohnya itu ada sepeda gunung dan juga sepeda santai. Ini yang lanjutan dari yang sebelumnya. Terus selanjutnya apa? Kelas. Kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelas yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kelas hanya memiliki akses modifier public dan juga default. Kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contohnya, jika nama kelas adalah sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda.java. Satu kelas Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas public tidak memiliki batas penamaan. Jadi maksudnya kalau seandainya tidak ada public itu bisa dalam bentuk private atau juga dalam bentuk protected. Contohnya penamaan atau sintaks dalam kelas yaitu public class, bawahnya itu merupakan codingannya, terus contohnya di bawah itu public class, sepeda gunung, system.out.println ini sepeda gunung pengetikannya. Nah, ini penjelasan untuk materi ke-6. Selanjutnya untuk materi ke-7 kita akan ngebahas mengenai tipe data dan variabel. Dan juga nanti di materi ke-7 ada tentang operator Java. Tipe data dan variabel. Tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, sebagai contoh bilangan real, integer, atau boolean. Ada dua tipe jenis data pada Java, yaitu tipe data primitif, ada yang kedua tipe data reference. Nah, ini penjelasan tentang tipe data primitif. Tipe data primitif ada boolean, karakter, byte, short, integer, long, float, dan juga double. Kalau boolean itu nilainya bisa true atau false, benar atau salah, atau satu atau nol. Char, ini sinyal karakter untuk bisa menghasilkan input karakter. Byte, short, integer, long itu untuk angka, biasanya apa namanya dalam bentuk desimal. Satu apa namanya satu nggak pakai koma intinya kalau yang byte, short, integer, long. Tapi kalau float dan double itu yang menggunakan koma. Jadi kalau seandainya hasilnya dalam bentuk koma itu biasanya menggunakan float atau double. Tapi kalau seandainya bulat tanpa koma itu biasanya menggunakan integer, eh byte, short, long. Tapi yang paling sering dipakai itu dalam bentuk integer int. Integer ini yang biasanya sering digunakan kalau seandainya bilangan bulat. Nah, ini kalau seandainya contoh tipe data primitif jenis boolean. Boolean deklarasi variable dengan tipe data boolean itu boolean kode 1, boolean kode 2. Terus yang ini nilai 1 lebih besar dari nilai 2 itu menguji atau mengisi dan menguji nilai 1 7 lebih besar dari nilai 2. Kenapa 7-nya dari mana, Pak? 7-nya hanya di bawah. System.out.println nilai boolean 7 lebih besar dari 10. Ini buat apa namanya mencetak perintahnya atau kondisi syaratnya. Tapi karena nilai 1 lebih besar dari 2, apakah 7 lebih besar dari 10? Maka jawabannya adalah false. Nilai boolean 7 lebih besar dari 10 sama dengan false. Kenapa? Karena 7 itu lebih kecil dari 10. Jadi makanya hasilnya bernilai false. Terus ada tipe data primitif berupa atau berjenis karakter atau biasanya single karakter. Lihat, deklarasi variabel dengan tipe data char itu char dengan A. Terus ini penjelasannya, terus yang di bawah cetak atau poinnya dengan plus dan output keluarannya yaitu A tanda tanya A B karena berupa karakter.
Terus selanjutnya ada tipe data primitif byte, short, integer, long. Ini merupakan deklarasi variabelnya yang di sebelah kiri hijaunya dan ini yang bawahnya ada cetak print. Terus selanjutnya yang di bawah merupakan output dari yang codingan dimaksud. Kalau seandainya 50, berarti kalau seandainya ini dalam bentuk desimal tidak ada koma, karena bawahnya lihat 50, 3291 hasilnya bulat, tidak ada koma. Tipe data primitive real, yaitu bisa berupa double dan juga lot, ini biasanya dalam bentuk koma. Itu kita lihat bahwa ada float, double, terus keluarannya itu ada 0,13, 0,25, karena lihat dari atas ya, dan juga 4 lagi ya. Nah, ini yang biasanya menggunakan koma, ada float dan juga double. Tadi merupakan tipe data primitif, sekarang tipe data referensi, yaitu tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek, instance dari kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instance dari kelas tersebut ke objek. Beberapa tipe datanya yaitu kelas, array, dan juga interface. Ini contoh tipe data referensi kelas. Lihat ada hitung kecepatan. Ini yang di atas itu merupakan kelas. Deklarasi variabel kelas, hitung kecepatannya, dan ini ada S 12 dibagi 2. Gitu. Dan akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Nah, karena tipe datanya integer, berarti secara otomatis S dibagi T, maka hasil outputnya yang di sebelah kanan bawah itu hasilnya 6. Nah, ini tipe data referensi. Terus selanjutnya, kita menjelaskan tentang variabel. Jadi variabel itu adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. 3 variabel pada Java yaitu lokal, instan, dan juga static. Lokal itu apa? Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil seperti metode, konstruktor, atau juga blok. Lingkupnya yang kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Contohnya bisa kita lihat ada public void, itu ada metode, konstruktor, blok di dalamnya, dan juga cepat itu merupakan variabel lokal cepat. Keluarannya itu bernilai 40. Kalau instan, ini variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Lihat, public void itu metode, sedangkan integer cepatnya ini ada di luar metode yang di atas. Sehingga metode blok dengan variabel lokal di atas public void. Nah, di atas public void itu berarti metode berarti ada di atas. Dan hasilnya tetap sama. Kalau static, ini variabel yang dideklarasikan dengan keyword static. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Ini ada variabel static, contohnya ada variabel static itu pasti menggunakan public static, string, dan juga akses bebas oleh metode dan lain-lain, dan tidak perlu menyebutkan objek. Jenis sepeda, jumlah sepeda. Jenis sepedanya ambil dari sini sehingga langsung didapatkan jenis sepeda gunung, hasilnya dan juga jumlah sepedanya bernilai 4 di atas. Baik, itu merupakan materi yang ketujuh. Selanjutnya kita akan ngebahas materi ke-8. Materi ke-8 itu kita akan ngebahas tentang operator Java. Ini juga penting. Jadi pengertian operator itu adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operandi. Dalam matematika, operanding adalah objek dari operasi matematika. Di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Ini ada ekspresi. Ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan juga operandi nilai. Misalnya 10 plus 5. 10, angka 10 dan angka 5 itu merupakan operanding, tapi plusnya itu merupakan operator. Operator apa? Nanti akan ada penjelasannya dari operator selanjutnya. Cepat. Jadi kalau seandainya contoh cepat dan 40 itu merupakan operator, sedangkan plusnya ini merupakan, operanding, kalau plusnya itu merupakan operator.
Baik, sudah ada yang join lagi ya. Baik, nggak apa-apa, langsung diperhatikan aja. Selanjutnya ada operator nih, jenis-jenisnya ada operator yang pertama itu aritmetik. Operator aritmetik itu adalah digunakan untuk melakukan operasi aritmetik sederhana pada tipe-tipe data primitif. Misalnya perkalian, penambahan, pengurangan, dan modulus. Mungkin yang paling asing di antara ini adalah modulus. Kalau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu saat kita sekolah SD, SMP, SMA itu pasti belajar. Tapi kalau modulus ini mungkin yang belum tahu atau mungkin di flashback lagi. Jadi modulus itu adalah membagi operan kiri dengan operan kanan dan memunculkan sisanya. Jadi nanti di slide berikutnya contoh, tapi penjelasannya itu adalah kayak kalau seandainya kita anggap 15 dibagi 6. 15 dibagi 6 itu hasilnya, sorry, 15 modulus 6 itu, bacanya 15 modulus ya, 15 modulus 6 itu hasilnya 3. Tiganya dapat dari mana, Pak? Karena 15 dibagi 6 itu dapat 2, 2 kali 6, 12. Nah, sisanya 15 kurang 12 itu ada 3. Nah, tiganya itu yang merupakan hasil dari 15 modulus 6. Contohnya kalau seandainya dalam contoh, nah ini kita lihat contoh. Maaf, ini contohnya, ya, contoh program Java tentang aritmatik. Ada integer A 10, B5, C0, D15, E12, F7. A plus B, A min B, A kali B atau A per B ini bisa didapatkan. Tapi yang paling bawah, A modulus B. Kita lihat, A modulus B. 10 modulus B atau 10 dibagi 5, hasilnya 0. Karena memang nggak ada sisa. Karena 10 dibagi 5, 2, 2 dan nggak ada hasilnya 0. Tapi kalau seandainya ada contoh soal, oke, oke, yang E. E modulus B. E modulus B itu ada yang bisa nggak? Berapa kalau E modulus B? Kalau saya ada punya soal kayak ginian, E modulus B, hasilnya apa? E-nya 12, B-nya itu 5. Jadi kalau seandainya E modulus B, hasilnya apa? Ada yang mau bersuara? Atau ada yang mau ini menjawab? Kalau ini pertanyaan dari E modulus B, E-nya 12, B-nya itu 5. Ada? Atau masih bingung? Modulus B. Ada yang mau ini? Menjawab? Kalau E modulus B, E modulus B itu hasilnya 2. Kenapa Pak kok bisa dapat 2? Lihat, E 12, B 5. 12 bagi 5, 2 sekian Pak. Oke, 2 sekian. 2-nya itu berarti bulat ya. 2 kali 5 itu berarti 10. 12 dikurang 10, sisanya berapa? 2. Nah, jadi E modulus B sama dengan 2. Seperti itu. Nah, sekarang E modulus F. E modulus F. E-nya 12, modulus F-nya itu 7. Jadi kalau seandainya E modulus F, hasilnya ada yang mau berpendapat bersuara? Kalau E modulus F, E-nya 12, F-nya 7. Jawabannya dengan? Halo, ada yang ini? Mau berpendapat? Tadi, kayak tadi, ya Pak, sekian Pak. Oke. E modulus F, hasilnya 2. Salah tuh benar. Pak, E modulus F itu hasilnya 2. Pertanyaan saya itu benar atau salah? Kalau seandainya ada pertanyaan E12, F7, E modulus F. Angkanya E12, F-nya 7. Benar nggak? Jawabannya 2. Kalau E modulus F. Bingung? Masih bingung atau gimana? Kalau E modulus F. E modulus F, E-nya bilangannya 12, F-nya 7. Jawabannya adalah 5. Kenapa, Pak? Bisa 5? Lihat.
12 E-nya, F-nya 7. Berarti kalau 12 dibagi 7 berapa? 1. Karena cuma dapat 1. 1 kali 7, 7. 12 dikurang 7, hasilnya 5. Sehingga E modulus F itu hasilnya 5. Seperti itu. Itu modulus. Cara perhitungan dari aritmetik. Oke, selanjutnya ada operator tentang unary. Operator aritmetik yang digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri biasanya digunakan dalam perulangan dan juga logika if. Ada tanda positif, min, plus plus, min min, dan juga tanda seru. Tanda seru itu kebalikan dari nilai boolean. Jadi maksudnya kalau seandainya nilainya bernilai true atau bernilai 1, maka kalau ada tanda seru, maka itu kebalikannya, yaitu bernilai false atau bernilai 0. Ini tipe data operator unary. Contohnya, nilai awal A sama dengan min 10, B sama dengan 5. Boolean kondisinya itu bernilai true, nilai awalnya. Maka unary hasil 1A 1A A sama dengan A++, terus kalau seandainya B, 1B plus plus B, terus boolean hasil kondisi sama dengan tanda seru kondisi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka hasilnya itu yang ada di kanan, nih tanda kanan sini, maka yang kalau seandainya ada A++ dari A-nya min 10, maka hasilnya tetap min 10. Tapi kalau yang kebalikannya, plus plus B, yang tadinya 5, berubah jadi 6. Kok bisa berubah, Pak? Kita lihat. Di atas, plus plus tambah 1. Nilai variabel ditambahkan 1. Nih, di sini cuma 1. Berarti kalau seandainya plus plus B, maka hasilnya adalah 6. Awalnya 5, jadi 6. 6-nya di sini. Terus yang bawah, kok bisa pas, Pak? Karena boolean hasil kondisinya itu, kalau ada tanda seru ini kebalikan. Tadi yang awalnya di atas itu nilai awalnya bernilai true, maka berarti kalau seandainya ada tanda seru kondisi, berarti bernilai kebalikannya, yaitu false. Itu yang didapatkan dari ada tanda seru operator unary. Nah, outputnya yang di sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya ada operator penugasan. Operator penugasan, assignment adalah operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Ada yaitu sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, dan juga sebenarnya. Ada juga lagi nih, pengisian dan sisa bagi, modulus sama dengan. Seperti itu, macam-macam. Contohnya kita lihat, ini dibagi-bagi seandainya integer A sama dengan 20, B sama dengan 10. Lihat bawahnya, kalau seandainya plus plus, itu A plus sama dengan, berarti bisa dilihat. Ini juga ada tanda seru komentar A sama dengan A plus B. Terus kalau seandainya min sama dengan, itu berarti A dikurang B. Nah, ini pengertiannya. Penugasan variabel realnya sehingga didapatkan output yang di kanan 30, 22, dan ada koma-komanya. Ini operator dari penugasan. Terus ada operator relasional yang digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari, kurang dari. Operator ini mengembalikan hasil boolean setelah perbandingan dilakukan. Ada lebih besar, kurang dari, sama dengan. Oh, kalau tadi sebelumnya cuma tanda seru doang, sekarang tanda seru sama dengan. Kalau tanda seru sama dengan, itu sama aja dengan tidak sama dengan. Gitu. Kalau sama dengan itu double, tapi kalau tidak sama dengan, itu tanda seru sama dengan. Mungkin dulu saat kalian masih sekolah, tidak sama dengan itu, sama dengan dicoret ya. Dicoret, tapi kalau seandainya di dalam codingan, kalau tidak sama dengan itu, tanda seru sama dengan. Seperti itu. Terus ada lebih besar sama dengan, kurang, lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, ini ada contoh dari operator relasional. Ada integer A sama dengan 10, B sama dengan 20. Dapatkan A sama dengan 10, terus A sama dengan B, A tidak sama dengan B, terus A lebih besar dari B. Kalau A lebih besar dari B, berarti nilainya, lihat yang nomor 3, A lebih besar dari B. Apakah A lebih besar dari A 10, B 20, berarti jawabannya false.
Terus ada A kurang dari sama dengan B. Kalau A kurang dari sama dengan B, berarti jawabannya bernilai true. Kenapa? Karena memang 10 kurang dari 20. Terus, apa namanya, yang terakhir, A lebih besar sama dengan B, salah. Karena A itu lebih kecil, jadi jawabannya bernilai false. Outputnya seperti berikut. Lebih besar, kurang dari. Lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini operator logika. Jadi operator logika itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Ini ada tanda dan ya, dan terus ada tambah apa tandanya double slash. Jadi kalau ada dan ini berarti itu namanya operator logika dan nyebutnya, dan kalau seandainya double slash ini namanya logika atau. Nah, ini di tabel perbandingan antara operator logika dan juga operator logika atau. Saya menyebutnya biasanya kalau dan ini and, kalau seandainya atau itu menyebutkan or, biar memudahkan. Terus cara memahami dan mengetahui operator logika dari and dan or ini, cara mudahnya adalah kalau operator and ini merupakan hasil dari perkalian. Maksudnya apa sih, Pak? Kalau hasil dari operator perkalian, maksudnya adalah kalau seandainya kita perkalian antara 1 dan juga 0. Jika ada angka 0 di dalam perkalian, maka hasilnya 0. 0 itu dianggap false. Tapi kalau seandainya bernilai 1, jika ada dua bilangan bernilai 1 dan 1, maka hasilnya baru bernilai true. Tapi kalau seandainya ada satu bilangan di logika N itu bernilai 0 atau false, maka langsung didapatkan hasil eh, apa namanya, hasil dari soal tersebut bernilai false karena ada 0 atau ada false. Itu logika N. Kalau logika apa namanya, bawahnya or atau saya nyebutnya logika or ya. Or itu merupakan hasil dari penjumlahan. Apalagi nih Pak, hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan itu jika bernilai 1 ada salah satu bilangan atau bernilai true, maka hasilnya true. Tapi kalau seandainya nggak ada bilangan bernilai true, berarti kedua bilangan itu bernilai false dan false, maka hasilnya false. Makanya saya menyebut logika OR itu hasil dari penjumlahan. Mudahnya gituan. Buktinya apa? Kita lihat. Jika nilai 1 true, terus operator apa namanya, dan bernilai itu, maka hasilnya true. Terus kalau seandainya true ada yang bernilai false, dilihat tabel bawahnya, maka langsung hasilnya false. Gitu. Terus kalau seandainya seharusnya ada di, oh nggak ada ya, seharusnya ada satu tabel lagi nih, yang tabel logika OR. Kalau OR kebalikan tadi saya bilang. Jika OR itu hasil dari penjumlahan. Jika semua bernilai true, jika ada angka satunya, walaupun angka kedua atau angka pertamanya, bilangan tersebut bernilai false. Tapi kalau seandainya dua bilangan bernilai false, maka logika OR itu hasilnya false. Ini teorinya, kita sekarang langsung dalam bentuk contohnya. Contohnya seperti ini. Ada, ada soal integer A sama dengan 10, B sama dengan 20, C sama dengan 15. Ini yang diketahui. Terus ada soalnya apa, Pak? Soalnya lihat, JKMN. Lihat, ada 4 soal. A lebih besar dari B, logika N, terus selanjutnya bilangan yang kedua A kurang dari C. K, M, N juga sama. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang J ya. Lihat, A lebih besar dari B. A-nya 10, lebih besar dari 20. Jawabannya pasti salah. Terus logika N. Ingat, kalau logika N itu perkalian. Kalau seandainya ada salah satu salah, maka hasilnya salah. Lihat. Makanya outputnya yang di sini, nomor 1, false. Saya nggak ngecek lagi nih, A kurang dari C, nggak usah. Karena sudah otomatis langsung nilainya false. Karena cukup satu doang kita lihat. Seperti itu. Itu logika N. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu yang K. A kurang dari B. A kurang dari B benar.
Kalau benar berarti lihat lagi nih, kondisi yang kedua. A kurang dari C. Kalau A kurang dari C, 10 kurang dari 15 benar. Berarti kalau benar-benar di logika N, hasilnya bernilai true. Aman. Karena 1 kali 1, 1 hasilnya dapat. Terus yang nomor 3, yang boolean M. Sama dengan A lebih besar dari B. A lebih besar dari B enggak? Salah. Tapi karena ini double slash itu logika OR, maka kita harus tahu dulu. Kalau seandainya salah, berarti kita lihat bilang atau logika yang kedua. Kalau seandainya logika kedua bernilai salah juga, berarti salah. Tapi kalau seandainya satu aja yang bernilai true atau benar, maka langsung jawabannya true. Lihat, logika OR dengan A kurang dari C. Kalau A kurang dari C benar, 10 kurang dari 15. Berarti kalau seandainya tadi ada yang bernilai false dan juga true atau 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Sehingga nomor 3 yang M itu jawabannya true. Sekarang lanjut nomor 4. Yang N. B kurang dari A. B kurang dari A. Salah nggak? Salah. Kenapa? Harusnya B lebih besar. Terus lihat lagi. A-nya itu. A, sorry. C kurang dari A. 15 kurang dari 10. Salah juga. Berarti kalau salah sama salah di logika OR, berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. Maka nomor 4 hasilnya false. Gitu. Ini contoh apa namanya buat codingannya atau istilahnya contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau seandainya N itu logikanya hasil dari perkalian, tapi kalau OR itu merupakan hasil dari logika dari penjumlahan seperti itu. Sehingga untuk memudahkan memahami atau kalian bahasanya menghafalkan itu seperti itu. Selanjutnya ada operator ternary, yaitu operator versi singkat dari pernyataan if else, simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisah jawabannya. Ini ada string if else, ini ternary, sehingga string B ada B sama dengan 10, A sama dengan 10, A lebih besar atau A kurang dari lebih besar dari 10. Nah, ini merupakan operator dari ternary. Contohnya dalam codingan operator ternary 10, A kurang dari 10, outputnya seperti ini. Sehingga A lebih besar dari 10. Kenapa A 10 dan juga B 10? Karena B sama dengan A, kurang dari 10 berarti hasilnya A lebih besar dari 10. Nah, ini ternary. Baik, itu merupakan pembahasan materi nomor 8. Sekarang pembahasan materi nomor 9, kita akan membahas tentang perulangan. Ini nanti yang akan dipakai, atau istilahnya tadi nanti ada tugas 2 yang akan dipakai dalam perulangan dan juga percabangan. Perulangan itu apa sih, Pak? Perulangan dalam bahasa pemrograman yaitu fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Contohnya, saat kita ingin menuliskan angka 0 sampai 100, kalau dulu kita nulis 0, 1, 2, 3, nah ini, atau misalnya dalam codingan print 0, print 1, print 2, itu banyak banget. Tapi dalam sekali codingan 0 sampai 100, maka langsung didapatkan hasilnya 0 sampai 100. Seperti apa, Pak? Kita lihat. Ini, perulangan ada menggunakan while. Cara kerjanya itu ialah melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. While kondisi true. Seperti ini. Dalam codingan kita lihat, kita ingin while I-nya sama dengan 0, I kurang dari 5. Jadi ingin mendapatkan output dari 0 sampai 4, ini cukup kita menuliskan I kurang dari 5, itu hasilnya 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau seandainya I kurang dari 100, maka langsung didapatkan tuh 0 sampai 99. Kita langsung bisa didapatkan seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita nulis print 0, print 1 sampai 99. Tapi cukup segini doang hasilnya sudah didapatkan. Ini menggunakan perulangan atau istilahnya menggunakan while. Outputnya seperti ini. Selanjutnya ada perulangan for. Membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan pengurangan dalam satu baris. Contohnya menggunakan for sintaksnya. Contohnya kita lihat. For integer I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus. Hasilnya tetap sama, 0 sampai 4. Tapi kita menggunakan for,
Codingannya seperti ini, bisa dilihat. Dan ini outputnya. Bisa menggunakan while, bisa menggunakan for, macam-macam. Terus ada lagi menggunakan atau perulangan dari do while. Cara kerja perulangan do while ini sebenarnya sama seperti perulangan while. Bedanya adalah do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Sintaksnya ada do dan juga ada while. Lihat contoh codingan do while. Do sistem display terus while i = 5. Tetap hasilnya sama 0 sampai 4. Tapi tinggal dirubah saja. Dengan perulangan seperti ini. Terus, nah itu udah tentang perulangan. Ini materi 9, terakhir untuk materi yang 10, kita akan membahas tentang kondisi. Kondisi itu pengambilan keputusan atau bisa juga disebut dengan pencabangan. Boleh juga. Tadi ada perulangan, ada cabangnya. Lihat, kondisi tadi apa? Pengambilan keputusan ini bisa menggunakan if. Ialah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Ada if, nih kalau kalian ingat mungkin saat kalian mengerjakan apa namanya tugas 1 kemarin ada dalam bentuk flowchart. Nah, ini bentuk flowchart-nya kalau seandainya penggunaan if itu seperti ini. Terus contohnya lihat. Jika A sama dengan 10, B sama dengan 20, codingan if-nya apakah A kurang dari B? Maka hasil cetaknya atau print-nya itu A kurang dari B. Ternyata benar. A kurang dari 10. A kurang dari B. Maka jawaban output-nya itu A kurang dari B. Selanjutnya ada menggunakan if else. If else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana. Kalau else-nya itu adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Ini ada blok if else. If else. Contoh dalam codingannya kita lihat. Jika A sama dengan 20, B sama dengan 20 juga. Lihat, if A kurang dari B, cetaknya A kurang dari B. Else A lebih besar dari B. Jadi else ini digunakan jika yang di atasnya atau yang blok pertama jawabannya salah atau nggak ketemu jawabannya, maka langsung mundur atau langsung ke bawah ke pernyataan yang kedua. Apakah A kurang dari 20? Jawabannya salah. Kenapa? Karena A itu sama. Oleh karena itu langsung jawabannya itu ke else. A lebih besar sama dengan B. Pak, tapi kan seharusnya sama, Pak. Iya, oleh karena itu ada sama dengan di sini. A lebih besar sama dengan B, maka jawabannya else. Bisa dari B. Terus kalau seandainya yang pertama kenapa, Pak? Ya karena A kurang dari. Coba kalau seandainya A kurang dari, ada sama dengannya, maka langsung dijawabkan yang pertama bagian pertama. Itu karena nggak ada sama dengannya. Jadi makanya langsung ada else yang kedua. Sehingga didapatkannya A, outputnya lebih besar sama dengan B. Seperti itu kondisinya. Selanjutnya ada kondisi if else, yaitu pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. If else. Lihat seperti ini. Jadi ini digunakan jika yang pertama nggak ketemu jawabannya, lanjut yang ke bawah. Kedua nggak ketemu juga jawabannya, maka jawaban yang ketiga. Terus kalau seandainya banyak lagi if else ada berapa, Pak? Boleh bebas macam-macam sampai ketemu ada jawaban yang paling dapat. Maka dilihat jika waktu sama dengan 22, integer waktu sama dengan 2, yang pernyataan pertama, waktu kurang dari 10, maka pagi. Wah, salah. Orang hasilnya 22 kok. Kok waktu kan seharusnya 22. Apakah 22 kurang dari 10? Salah. Maka langsung yang kedua, blok 2. Yang blok 2, waktu kurang dari 20. Apakah 22 kurang dari 20? Masih salah juga. Siang ini. Berarti secara otomatis. Yang jawabannya terakhir apa? Else. Pak, ini kan nggak ada ininya. Ya, karena kalau nggak ada berarti secara otomatis yang bukan jawaban di antara atas-atas, maka jawabannya itu else. Masuk ke else. Jadi maka jawabannya apa? Outputnya yaitu malam. Jadi waktu 22 itu sama dengan malam. Kondisinya seperti itu. Pertama nggak ada, kedua nggak ada, maka langsung ketiga itu jawabannya. Terus kalau tiga nggak ada juga, berarti cari yang ini, else-nya. Makanya dalam membuat kondisi if, biasanya else itu tidak ada suatu syarat. Syarat itu apa sih, Pak? Yang lihat nih. Else if waktu, nah ini sebagai syarat. Kalau seandainya else ini ada syarat,
dan nggak ada ketemu jawabannya, maka langsung error jawabannya. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam suatu codingan, else ini nggak ada syarat, istilahnya nggak ada jawaban yang di atasnya, maka jawabannya itu merupakan else. Gitu. Selanjutnya ada kondisi switch case, yaitu penyataan cabang dengan multi arah. Ingat ada tuh sintaksnya switch case, X, break case gitu. Contohnya apa sih Pak? Kita lihat switch case. Ya, ada blok switch case. Sama diketahui integer angka sama dengan 1. Lihat switchnya case 1, system.println sama dengan langsung tercetak angka 1. Langsung break. Apakah perlu apa namanya, diteliti lagi yang kedua? Nggak perlu. Kenapa? Karena case 1 sudah ada jawabannya. Oleh karena itu langsung break. Break ini langsung mematikan program. Kalau seandainya udah ada jawabannya, break angka 1. Ibaratnya kalau seandainya dalam suatu apa namanya real kayak suatu pasar. Seorang laki-laki pergi ke pasar. Ini ada 10 barang dagangan nih. Biasanya kalau laki-laki cari 1, 2, 3. Nah, 3 udah ketemu nih. Kalau 3 udah ketemu, kita langsung beli, langsung pulang. Nggak perlu ngeliat 4, 5, 6, 7, 8, 90. Seorang laki-laki, kalau realnya. Terus kalau seandainya wanita, ada 10 barang. Biasanya dilihat juga nih. 1, 2, 3, sampai 10. Nah, itu continue. Kita belajar lagi. Tapi kalau seandainya break, kayak seorang laki-laki yang pergi ke suatu belanja, dan kita sudah ketemu, udah langsung pulang. Nggak perlu lagi nyari muter-muter lah di pasar tersebut atau di mall tersebut gitu. Kalau perempuan dicek lagi cari bagus atau enggak, ada diskon atau enggak, ada apa namanya mungkin penawaran atau enggak. Nah itu perbedaannya seperti itu. Kalau seandainya ada break, nggak perlu lagi kita ngebahas atau istilahnya menjalankan case 2 atau case 3 karena 1 sudah ketemu jawabannya, maka langsung break angka 1 jawabannya sehingga output itu angka 1 seperti itu. Itu menggunakan switch case. Baik, terima kasih. Ini 10 ya. Oke, baik. Selanjutnya nanti yang 11 itu di web ketiga. Baik, ada yang ingin tanyakan dulu untuk materi 6 sampai 10 mengenai tadi apa tadi? Operator dan juga perulangan dan juga kondisi. Ada yang ingin tanyakan? Ya, selamat datang ya, Mbak Naila ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Untuk ini masih aman atau bingung? Gimana? Ada yang mau bersuara? Ada yang mau bertanya dulu? Karena ini khususnya dari yang bisa join itu apa namanya bisa langsung bertanya dan langsung saya jawab dibandingkan yang apa namanya yang ikut web berarti nanti bertanyanya via e-learning nanti saya jawabnya setelah saya online ya setelah online baru bisa saya jawab seperti itu. Ada yang ingin tanyakan untuk materi 6 sampai materi ke 10 tentang operator karena nanti operator dan juga if ini akan dipakai untuk di tugas kedua. Siapa ya? Baik, kalau masih aman, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung apa namanya menjelaskan bagaimana tugas 2 itu membuat apa sih, Pak? Oke, baik. Saya izin sama share terlebih dahulu mengenai tugas 2-nya. Baik, sebentar ngebahasnya tugas 2. Baik, ini tugas 2. Oh ya, untuk tugas 2 atau tugas 1, saya sudah menilai apa namanya semua apa namanya yang sudah masuk. Mudah-mudahan mendapat atau istilahnya sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan tugasnya untuk yang tugas 1 tersebut. Selanjutnya untuk tugas 2 yang perlu diperhatikan untuk tugas kedua ini lihat sebenarnya deadline. Nah, karena deadline dari pihak UT itu diperpanjang sampai tanggal 1 Desember, jadi masih rekan-rekan ini semua masih punya ada waktu deh. Walaupun masih lama tapi tetap perlu dikerjakan juga. Sampai 1 Desember 2025 jam tengah malam. Terus, nah ini baru ada 3 orang yang mengumpulkan. Mudahan dengan penjelasan saya sesuai dengan apa yang diminta. Tapi kalau enggak, nanti perlu diambil lagi, terus disubmit lagi nggak masalah. Karena sampai awal Desember atau sampai tanggal 1 Desember itu untuk deadline pengumpulannya. Dan juga
Seperti yang saya nggak ada tentunya bahwa jika ada salah satu tugas, yaitu tugas 1, 2, atau 3, tidak mengumpulkan, maka nilai mata kuliah tersebut langsung mendapatkan nilai E. Nah, itu ketentuan dari pihak UT. Baik, tugas 2 itu ngapain sih, Pak? Kita bedah satu-satu dulu. Ya, tugas 2. Buatlah program sederhana menggunakan operator. Nah, tadi operator kita sudah bahas nih. Operator mudahan bisa dipahaminya. Dan juga statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu pertama, jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan 3 gajinya 9.500.000. Terus ada gaji apa lagi, Pak? Ada lagi ternyata ketentuannya ada jam lembur. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jamnya dengan ketentuan sebagai berikut. 1, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. 2 jam, 32%, 3 jam, 34%, 4 jam, 36%. Lebih besar dari 5 jam, lebih besar sama dengan 5 jam, itu gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Ini ketentuannya. Terus apa yang diminta? Inputannya. Input pada program di atas itu berupa golongan dan juga jam lembur. Jadi otomatis nanti ya inputannya golongan dan juga jam lembur. Contohnya gitu. Terus apa lagi Pak yang ditanya? Lihat, output tampilannya yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Itu yang diminta. Oleh karena itu, karena ini membuat program, berarti secara otomatis nanti pengumpulan dalam tugas 2 ini yaitu pertama file Java-nya. Saya minta file Java-nya di apa namanya, di-submit sehingga nanti saya bisa langsung running di editor saya apakah program tersebut berjalan sesuai atau outputnya sesuai yang diinginkan atau enggak. Terus selain file apa lagi Pak? Ini video, video record, video record dari program yang kalian buat. Programnya itu nanti akan saya jelaskan bagaimana cara programnya. Bahwa kalian membuat program tersebut, kalian jelasin langkah-langkah atau lain untuk mendapatkan hasil dari output yang dimaksud. Terus setelah itu kalian running program tersebut dan menjelaskan outputnya dengan berbagai kondisi, misalnya kalau seandainya kondisinya tidak valid, kondisinya golongan A itu seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, sehingga terus kalau seandainya, Pak, kalau seandainya 10 juta, ini ada E, Pak. Itu gimana caranya? Nah, itu kalian perlu jelaskan dan dijelaskan setiap langkahnya. Gunanya untuk apa sih, Pak? Video record tersebut gunanya untuk mengetahui bahwa kalian memang benar-benar mengerjakan program tersebut secara sendiri dan juga memahami langkah-langkah yang kalian buat. Kalian sudah buat tapi nggak jelasin, nah itu kurang abdol istilahnya untuk menyelesaikan tugas 2 ini. Terus tugas tadi apa file dan juga video kalian apa namanya kumpulkan dalam e-learning UT. Pak, videonya terlalu besar nih Pak, karena di e-learning kapasitasnya nggak cukup. Terus gimana caranya? Itu kalian bisa menguploadnya di YouTube atau menguploadnya di G Drive. Linknya nanti boleh dimasukkan ke dalam e-learning atau kalian mau dimasukkan ke dalam Word, boleh. Kalau dalam YouTube itu berarti bebas, tapi kalau dalam G Drive tolong jangan di private atau istilahnya aksesnya nggak bisa. Tolong dibuka sehingga nanti saat saya menonton video tersebut bisa dibuka aksesnya. Itu penjelasannya. Terus setelah itu jika kalian sudah menjelaskan ginian, dah tinggal kalian apa namanya nunggu dapatkan nilai yang terbaik. Bisa dapat 100 istilahnya seperti itu. Oke, sekarang saya izin untuk ini soalnya. Nah, ini saya codingan menggunakan IntelliJ IDE. Terus Pak, boleh nggak Pak selain IntelliJ IDE? Boleh, bebas. Yang penting menggunakan program Java. Pak, kalau bukan program Java gimana? Walaupun hasilnya sesuai, itu tidak diterima. Kenapa? Karena modul yang dipelajari, modul yang di-upload itu kita menggunakan Java dari pihak universitas terbuka. Sehingga nanti dalam programnya ini harus menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kalau editornya itu bebas.
Saya menggunakan IntelliJ ID, Pak boleh nggak yang lain? Boleh, silahkan. Bisa menggunakan NetBeans, bisa menggunakan Visual Studio Code, boleh, bebas. Tapi nanti pengumpulannya itu menggunakan bahasa Java. Seperti itu. Oke, ini saya sudah membuat program dengan nama kelasnya itu gaji karyawan. Dan ini saya Radinal tugas 2. Oke. Terus importnya ini saya buat Java Util Scanner dan juga Java Text Decimal Format. Gunanya untuk apa? Kalau scanner ini digunakan untuk berupa inputan dalam bentuk scan, ini scannya, sehingga ada berupa importnya. Terus satu lagi Pak, text decimal format ini untuk apa? Gunanya jika angka atau rupiahnya bernilai lebih dari 10 juta, maka tidak E. Biasanya ada tulisan E itu. Nah, kalau tulisan E-nya itu berarti formatnya belum apa namanya, sesuaikan. Nah, ini gunanya teks decimal format sehingga kalau lebih dari angkanya besar, ini masih tertera angka tersebut. Lanjut, saya lanjut menggunakan kelas gaji karyawan. Nah, ini dalam bentuk scanner, ini dalam bentuk inputan. Scanner input saya namanya input new scanner. Terus, nah dalam bentuk rupiah lihat decimal format, formatan new decimal format seperti ini. Selanjutnya ada gaji pokok. Gaji pokok untuk dapatkan di Knowledge dan input golongan. Lihat, input golongan, masukkan golongan karyawan A, B, C. Nah, nanti ini yang akan tertera di dalam bentuk output. Terus jangan lupa karakter golongan sama dengan input next karakter 0. Nah, itu saya sudah membuat tadi apa namanya disuruhnya tadi apa tugasnya? Operator dan juga if. Nah, salah satunya if nih, saya buat statement if. Jika golongan sama dengan A, Pak, ini gunanya untuk apa tuh? Apa namanya operator yang ini? Kok bisa ada A besar kecil? Gunanya kalau seandainya user menginput A besar atau menginput A kecil itu sama. Oleh karena itu dalam bentuk OR. Ingat, kalau OR itu kalau salah satunya dipakai maka hasilnya bisa dipakai. Gitu. Nah, ini saya menggunakan logika OR. Gaji pokok 5 juta. Kalau seandainya A, B-nya itu 6.500.000, golongan C 9.500.000. Pak, kalau seandainya inputnya selain A, B, C gimana? Saya menemukan langsung else. Lihat, kalau else nggak perlu ada ini kan, if lagi ya, tulisannya syarat, langsung else. Langsung dicetak golongan tidak valid dan hasilnya N, program keluar, aman. Itu golongan. Tadi minta apa? Selain golongan, jam lembur. Kita lihat, jam lembur sama ini, masukkan jam lembur, ini double jam lembur. Ya, ini untuk menentukan if-nya. Jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok. Gaji pokok dari mana, Pak? Ingat kan gaji pokok ini. Masukin gaji pokok sini. Nama ininya gaji pokok dikali 0,38. Kok 0,30? Kok 0,30, Pak? Bukan 30%. Iya, karena 30% itu 0,30. Boleh kalian mau 30%, 0,30 bebas. Yang penting hasilnya sesuai. Terus 2, 0,32, 3, 34, 4, 36. Nah, ini dia. Yang lainnya sama dengan semua, tapi kalau yang 5 itu ada lebih besar sama dengan. Gunanya untuk apa? Karena kalau seandainya 5, 6, 7, 8 berarti masuknya ke dalam else if. Ini kali 0,38. Terus double-nya, nih, Pak, tadi if, terus operatornya mana, Pak? Sorry, operator. Ya, operatornya mana, Pak? Nih, operatornya total penghasilan sama dengan saya menggunakan perkalian gaji pokok ditambah, sorry, gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus kaliannya tadi ada ya, ini gaji pokok dikali 0,34 ini merupakan operator. Tuh, ini operator, ini ada operator, ini ada operator, if-nya ini bisa pakai. Jadi udah ada komplit nih, udah ada operator dan juga ada tadi apa statement if-nya. Jadi untuk soal nomor 2 saya udah menyelesaikan tugas 2-nya ini nih. Ada operator dan juga ada if-nya. Terus gaji pokok ditambah gaji lembur ini merupakan total penghasilan. Outputnya diminta tadi apa? Total penghasilan udah dapat nih. Terus ya gaji pokok golongan gaji lembur untuk total penghasilan. Oke, saat saya running, nah nanti kalian juga perlu bikin video penjelasannya. Nah, running ini seperti ini. Lihat. Masukkan golongan karyawan A, B, C. Saya ingin contoh yang golongan tidak valid dulu. Berarti kalau seandainya saya input golongannya E, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Golongan tidak valid, proses finish. Program udah keluar. Berarti fungsi
Yang tidak validnya berjalan nih, tidak valid. Oke, baik. Sekarang saya running lagi. Sekarang saya mau B. Saya akan mintanya A besar, B besar, C besar. Saya minta yang kecil aja. Nulisnya B. Berfungsi nggak? Wah, ternyata berfungsi. B itu masuk. Lihat. Jam lembur. Saya mau jam lemburnya itu mungkin 3 jam. Lebih 3 jam. 3 aja cukup. Ketik enter lagi. Lihat. Hasilnya gaji pokok golongan B adalah 6.500.000. Gaji lembur untuk 3 jam adalah 2.210.000. Kita lihat. Golongan B tadi 6.500.000 benar nggak sih? Lihat contoh soal yang tadi. Jika golongan B gaji jutanya 6.500.000, berarti aman nih, sesuai permintaannya. Terus tadi saya 3 jam, 3 jam berarti harus 34% dari gaji pokok. Benar nggak sih hasilnya? Baik lagi ke peringkat. Lihat, hasilnya 2.210.000. Saya pakai kalkulator buat pembuktiannya di sini. Lihat, saya enter dulu. Tadi 6.500.000 gaji pokoknya dikalikan tadi berapa? Kalau 0, tadi berapa? Saya lupa. 34%. Berarti dikalikan 0,34. Hasilnya berapa? 2.210.000. Sesuai. Berarti aman. Terus total penghasilannya benar nggak nih, Pak? Tambahin. Gaji pokoknya 6.500.000. Hasilnya 8.710.000. Codingan saya berhasil nih aman. Untuk A, B, C-nya. Terus apa lagi, Pak, yang perlu diinginkan? Ini karena, Pak, itu Bapak tenang aja sih. Angkanya masih kecil. Coba kalau seandainya besar. Oke, kita lihat besar. Kita codingan apa? Kata tadi lagi. Kita tadi kan huruf kecil berfungsi ya. Sekarang saya mau huruf besar. Apakah berfungsi juga sama? Lihat, golongan saya yang besarnya kapital C. Masukkan jam lembur saya nulis di sini 8 jam. Lihat, hasilnya golongan C 9.500.000, gaji lembur untuk 8 jam 3.610.000. Benar kan nih Pak? Kita cek lagi. Lihat, golongan C 9.500.000. Tadi 8 jam berarti lebih besar dari 5 ya. Masuknya berapa? 38% dari gaji pokok. Masuk lagi ke tadi program. Lihat. Dapat saya benar nih. C 9.500.000 sesuai. Terus apakah 3.610 merupakan 30%? Kita cek lagi. 9.500.000 dikali 0,38%. 38 ya. Sama dengan 3.610.000. Sesuai lagi. Lihat total penghasilannya berarti selain ditambah 9.500.000 untuk gaji pokoknya. Maka didapatkan, lihat, 13.110.000. Dan didapatkan, sorry maaf, nih, 13.110.000. Berarti codingan saya berhasil dan juga tadi formatter berfungsi. Karena kalau seandainya lebih dari 10 juta, biasanya ada sini ada E. Nah, itu perlu dikasih formatter seperti itu. Dan ini aman, selesai. Tinggal kalian stop dan kalian membuat apa mengupload video tersebut di YouTube atau di G Drive kalian. Boleh. Seperti itu. Dan ini mengenai tugas 2. Setelah filenya dikumpulkan, video kalian penjelasan udah selesai. Itu tugas 2 kelar. Itu. Ada yang ingin ditanyakan? Penjelasannya tadi dalam tugas 2 itu ada operator juga saya ada statement if juga ada. Operatornya apa aja, Pak? Oh, ada saya penambahan. Ada juga tadi perkalian. Terus kalau statement if-nya saya bisa tadi statement if-nya ada if, ada juga if else saya pakai. Operatornya juga tadi saya bisa tambah, ada logikanya, operator logika. Tidak hanya aritmatik, tadi operator logika. Untuk bisa A besarnya, ada A kecilnya, seperti itu. Bebas. Kalian penjelasan seperti itu, dan selesai, udah aman. Ya. Baik, ada yang tanyakan untuk tugas keduanya? Masih aman? Dari suaranya nih. Mbak Nela gimana, aman? Suaranya boleh? Bisa? Tidak? Mute partisipan. Oh, ini mute nggak bisa. Kayaknya tadi nggak bisa di ini. Oke, di chat aja boleh kalau seandainya nggak bisa bersuara silakan. Boleh bebas kalau seandainya nggak bisa. Kalau Mas Alif gimana? Masih aman? Aman ya? Oke, baik. Kalau sudah aman berarti tinggal saya nunggu nih tugas dari eh,
kelas yang 136 algoritma untuk dikumpulkan dan saya bahas. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Tapi sebelum saya cukupkan, saya izin untuk capture apa namanya Microsoft Team ini bukti bahwa web 3 di kelas 136 ini sudah terlaksana. Saya izin untuk capture terlebih dahulu karena sudah on camera juga aman semua ya berarti ya. Saya izin untuk capture. Satu, dua, tiga. Oh, ininya maaf. Sebentar, saya ulang lagi. Satu, dua, tiga. Baik, sudah saya capture. Terima kasih. Baik, kalau nggak ada, berarti saya cukupkan. Ada yang mau tanya terakhir? Nah, ini gunanya sebenarnya saat rekan-rekan ikut join to web, ada pertanyaan, ini bisa langsung saya jawab tanpa harus menunggu saya online untuk bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Jadi kalau seandainya silakan, kalau nggak ada berarti kita cukupkan dan insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu. Sekarang tanggal berapa? 10 berarti bisa di tanggal 24 ya insya Allah tanggal 24 untuk web terakhir kita ngebahas tentang tugas dianya. Seperti itu. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk web 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, izin saya stop share terlebih dahulu ya. Stop record, maaf.